Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas materi program linier bagian yang ketiga. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi yang belum, masih ditunggu ya. Nilai optimum suatu fungsi objektif. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan uji titik pojok yang pertama yaitu tentukan dulu daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linier. Langkah yang kedua, tentukan koordinat titik pojok dari DHP. Langkah ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Yang keempat, dari langkah 3, nilai terbesar merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Yang perlu diingat kembali yaitu menentukan persamaan garis lurus yang sudah kita pelajari waktu SMP dan video sebelumnya ini juga sudah dibahas. Yang kedua, menentukan DHP ini pada video sebelum ini itu sudah kita bahas. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai maksimum fungsi f x, y 2x plus 3y dari daerah yang diarsir. Perhatikan daerah yang diarsir, titik pojok dari daerah yang diarsir yang belum diketahui adalah titik C. Untuk menentukan titik C, kita tentukan dulu persamaan garis yang berwarna hitam. Ingat kembali ini angka pada sumbu Y yaitu angka 2, kita tulis 2x ditambah angka pada sumbu X itu angka 3, berarti 3y sama dengan angkanya kita kalikan 2 kali 3 yaitu 6. Garis yang berwarna biru persamaannya di sini angka pada sumbu Y itu angka 3, berarti 3x ditambah angka pada sumbu X di sini adalah angka 1. Berarti ditambah Y sama dengan angkanya tinggal dikalikan 3 kali 1 yaitu 3. Dari kedua persamaan ini untuk menentukan titik C kita eliminasi. 3x plus Y sama dengan 3, kemudian 2x plus 3y sama dengan 6. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. Untuk menghilangkan y-nya, ini kita kurangi. Ini sudah hilang. 9x dikurangi 2x yaitu 7x sama dengan 9 dikurangi 6 yaitu 3, sehingga x diperoleh 3/7. Untuk nilai x sama dengan 3/7, kita substitusi ke salah satu persamaan. Ini kita masukkan ke persamaan yang pertama, 3x plus y sama dengan 3. X-nya kita ganti 3/7. Kemudian kita hitung. Kita selesaikan 3 kali 3 berarti 9/7. Ditambah y sama dengan 3. Y sama dengan 3 dikurangi 9/7. Kita samakan penyebutnya, kita jadikan per 7. 3 itu kita ubah 21/7. Jadi nilai y sama dengan 21 dikurangi 9/7 sama dengan 12/7. Koordinat titik C sama dengan 3/7, 12/7. Dari koordinat titik pojok yang sudah kita tentukan, kita masukkan ke fungsi objektif. X-nya kita ganti di sini. Kita ganti 1 karena titiknya itu 1,0. Artinya X-nya 1, Y-nya itu
0. 2 kali 1 ditambah 3 kali 0 itu sama dengan 2 ditambah 0 yaitu 2. Untuk titik B caranya sama, X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya kita ganti dengan 0. Diperoleh hasil 2 kali 3 ditambah 3 kali 0 yaitu 6. Titik C caranya sama, X-nya kita ganti 3/7, Y-nya kita ganti 12/7. Kita selesaikan. 2 kali 3/7 ditambah 3 kali 12/7 sama dengan 6 ditambah 36/7 yaitu 42/7. Kita sederhanakan sama dengan 6. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, kita cari nilai yang tertinggi dari angka yang sudah tertera di sini. Jadi, nilai maksimum fungsi objektif dari soal tersebut adalah 6. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan nilai minimum dari daerah yang diarsir dengan fungsi objektif Y-2X. Hati-hati, titik A ini sudah bisa kita tentukan, titik B juga, titik D juga kita sudah bisa menentukan. Yang belum adalah titik C. Titik C ini kita cari dari perpotongan kedua garis yang berwarna hitam. Ini persamaannya 2X ditambah 3Y sama dengan kita kalikan 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian persamaan garis yang bawah ini adalah min X, angka pada sumbu Y ini min 1 ditambah 2Y sama dengan kita kalikan min 1 dikalikan 2 yaitu min 2. Dari kedua persamaan kita tentukan koordinat titik C dengan cara ini kita eliminasi. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1 untuk menghilangkan X-nya. Karena tandanya berbeda maka kita tambah. 4Y ditambah 3Y yaitu 7Y sama dengan min 4 tambah 6 yaitu 2. Y sama dengan 2/7. Y sama dengan 2/7 kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama, min X plus 2Y sama dengan min 2. Y-nya kita ganti dengan 2/7. Kita selesaikan, 2 dikalikan 2 berarti 4/7. X sama dengan, ini kita selesaikan, 2 ditambah 4/7. Kita samakan penyebutnya, diperoleh nilai X yaitu 18/7. Koordinat titik C itu 18/7, 2/7. Caranya identik dengan tadi, kita substitusi titik yang sudah kita tentukan ke fungsi objektif. Hati-hati di sini, ini adalah Y-2X. Jadi Y dulu, Y kita masukkan yaitu 0. Kemudian X-nya itu min 1. 0 dikurangi 2 kali min 1 sama dengan 0 ditambah 2 yaitu 2. Titik B caranya sama, Y-nya kita ganti min 1 dikurangi 2 kali 0 sama dengan min 1 ditambah 0 yaitu min 1. Untuk titik C, Y-nya kita ganti 2/7 sedangkan X-nya diganti 18/7. Kita hitung 2/7 dikurangi 36/7 sama dengan min 34/7. Titik D sama, Y-nya kita ganti dengan 2, X-nya kita ganti dengan 0. Diperoleh 2 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 2. Dari angka yang ada ini, maka nilai minimumnya adalah min 34/7. Kita lanjutkan contoh yang terakhir. Tentukan nilai maksimum fungsi f
X, Y sama dengan 4X plus Y dari sistem pertidaksamaan yang ada di sini. Langkahnya kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing garis. Silahkan diingat kembali, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Untuk X sama dengan 0, jadi untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya 2 kali 0 berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Sehingga diperoleh Y-nya 2. Titiknya berarti 0,2. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya dengan cara yang sama diperoleh 3. Titiknya 3,0. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Karena di sini A-nya lebih dari 0, kemudian tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan, maka DHP di sebelah kiri garis. Dengan cara yang sama, untuk persamaan garis X min Y sama dengan min 1, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini, X min Y lebih dari sama dengan min 1. A di sini lebih dari 0. Tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan, sehingga DHP-nya itu sebelah kanan garis. Kemudian kita gambar juga garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Kalau sudah kita gambar, lihat di sini untuk garis yang hitam, yang 2X plus 3Y sama dengan 6, DHP-nya sebelah kiri. Kemudian untuk garis X min Y sama dengan min 1, karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, DHP-nya sebelah kanan garis. Yang ketiga, Y kurang dari sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti DHP-nya itu antara garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Lihat di sini. Untuk menentukan koordinat titik C ini adalah perpotongan garis Y sama dengan 1 dan garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 1 kita substitusi ke garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Y-nya ini kita ganti dengan 1. Diperoleh 2X plus 3 kali 1 sama dengan 6. 2X sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 3/2. Koordinat titik C sama dengan 3/2,1. Langkah berikutnya, kita masukkan titik pojok yang ada ke fungsi objektif. Di sini titik A itu min 1,0, berarti X-nya kita ganti min 1, 4 kali min 1 ditambah Y-nya kita ganti 0, kita selesaikan, min 4 tambah 0 yaitu min 4. Titik B caranya sama, berarti 4 kali 3 ditambah 0, diperoleh 12 ditambah 0 yaitu 12. Titik C ini X-nya kita ganti 3/2 dan Y-nya kita ganti dengan 1. 4 kali 3/2 itu 6 ditambah 1 berarti 7. Titik yang terakhir yang D itu X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 1. 4 kali 0 itu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita lihat di sini, karena pertanyaannya itu adalah nilai maksimum, maka kita cari nilai yang tertinggi di antara angka ini. Yang tertinggi adalah 12. Jadi nilai maksimumnya adalah 12. Demikian, mudah-mudahan lebih jelas. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.